Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan juga inayahnya lah. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dan juga bertolabul ilmi kembali di malam hari ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik, selamat malam, selamat datang kembali Bapak Ibu semua. Selamat berjumpa kembali di kelas privat tahsin untuk Senin malam hari ini di periode bulan Juli, tepatnya di tanggal 8 Juli 2024. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu pun sudah bergabung kembali di sini. Dan Pak Ustadz pun, Ustadz Ari juga sudah bergabung di malam hari ini. Insya Allah untuk malam hari ini kita semua akan bertolabul ilmi, akan belajar kembali. Ya Bapak Ibu ya, melanjutkan untuk tahsin ya, untuk kelas tahsinnya, tepatnya di tahsin 2 ya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan sekedar informasi juga Bapak Ibu, insya Allah di per malam hari ini, mungkin jadwalnya ada yang tetap nih Bapak Ibu ya, di Senin malam. Tapi ada beberapa peserta juga yang berpindah. Akhirnya jadi nanti Bapak Ibu juga akan bertemu dengan peserta-peserta lainnya di malam hari ini. Seperti itu. Baik, dan insya Allah untuk kelas akan berjalan seperti biasa, Bapak Ibu. Nanti dari Ustadz Ari akan dipaparkan materi, dan nanti di tengah-tengah mungkin ada talaki, dan juga sesi tanya jawabnya juga. Dan insya Allah untuk kelas seperti biasa akan berakhir di pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Seperti itu Bapak Ibu. Dan mari kita mulai saja untuk kelas pada malam hari ini dengan mengawali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya kita mau sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz Ari. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agisa. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustadz untuk waktu dan tempat biasa silakan Ustadz. Ya, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah kita akan mulai pada kajian malam hari ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya masih memberikan kita berbagai nikmatnya berupa kesehatan, begitupun juga waktu luang yang tentunya sering kami ingatkan bahwa betapa berharganya kesehatan kita ya. Ya, insya Allah kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antaranya membaca ya, dan juga kita harus membaca Al-Qur'an dengan tartil. Nah, dan alhamdulillah tahapan sampai tahap ini alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memudahkan, melancarkan kita semua ya dalam tahapan-tahapan, semakin kita naik level, semakin bertambah juga ilmu-ilmu kita insyaallah Bapak Ibu sekalian. Dan juga mudah-mudahan Allah berkahi pada malam hari ini, Allah berikan pemahaman kepada kita dan Allah memudahkan dalam proses belajarnya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, insyaallah kabar terbaik ya tadi sudah agak sapa, dan alhamdulillah di sini sudah pada hadir dan ada gabungan juga dari kelas yang lain ya. Jadi sehingga waktunya bisa cocok dan bisa kita sama-sama kembali melanjutkan materi-materi di tahapan berikutnya ya. Apalagi tahsin 2 nih ya, sudah mulai ke tahap apa ya? Bisa dikatakan tahap serius Pak Bu ya. Kalau misalkan sebetulnya dari awal kita serius belajar ya, tapi dari segi materi mungkin ya. Segi materi kita harus betul-betul mulai konsentrasi dan juga kaidah-kaidahnya mulai nambah lagi. Apalagi bab gunnah ya.
Baik, izin saya share screen terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Baik, sambil menunggu, di sini kita akan memurojaah seperti biasa Bapak Ibu sekalian ya, memurojaah pola-polanya terlebih dahulu. Sesudah pola kita masuk ke Quran surah Al-Zalzalah ya. Baik, saya satu kali, semua satu kali. بنبن بوننا بنبن بين بدن بنبن بوننا بنبن بين بدن. Silakan, 1, 2, 3. Banaban Naban nabaununa binabin nabaikun banaban nabaununa binabin nabaikun. Baik, alhamdulillah ya. Nah, ini untuk mempraktekkan pola bacaan idgham bi gunnah ya. Atau polanya sebetulnya dari segi bunyi bacaan sama dengan gunnah musyaddadah ya. Karena gunnah musyaddadah tanpa ada nun sukun, tanpa ada tanwin ya. Sedangkan di idgham bi gunnah ada nun sukun, ada tanwin. Tapi cara bacanya sama ya. Seperti menghilangkan nun sukun atau menghilangkan tanwin ya. Baik, kita akan bertalaki dulu Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelumnya kita akan coba murojaah dulu. Nah, di sini di pembahasan tambahannya ya. Ini bagi Bapak Ibu sekalian ada yang sudah mendapatkan modul update-annya yang sudah diberikan halaman ya. Sini ya, ada halaman 15. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ada pengecualian ya, yang mana kita bahas dari awal tentang nun mati atau tanwin bertemu dengan yanmu, ya, nun, mim, waw. Ya. Nah, sedangkan di sini ada pengecualian, bukan termasuk idgham bi gunnah apabila nun sukun bertemu wawu dan ya dalam satu kata. Ini catatannya ya. Yang hukumnya itu adalah idhar mutlak. Ya, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan kita melihat di Mushaf Al-Quran Indonesia, tentunya dari segi bentuk pun juga ada perbedaan ya, dari tanda ya. Sudah jelas kalau idgham bi gunnah itu ada tasdidnya, betul ya? Ada tasdidnya kalau di Mushaf Al-Quran Indonesia. Tapi perlu diketahui juga Bapak Ibu sekalian, jadi sebetulnya kalau kita perhatikan di Mushaf Al-Quran Madinah ya. Di Mushaf Al-Quran Madinah, kalimat ini saja, Bapak Ibu sekalian, kalimat ini saja, kalau di Mushaf Madinah itu seperti ini, ada min, berarti ya, di sininya berarti tanpa ada nun, tanpa ada tanda sukun ya, titik seperti ini, terus di sini yasha. Nah gini, berarti ya, ada yasha, yasha'u, nah gitu ya. Jadi bentuk di Mushaf Al-Quran Madinah seperti ini. Maka di sini dibahas tentang nun sukun bertemu ya atau nun sukun bertemu wawu. Itu kan kalau misalkan ada kaidah seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Nun mati atau tanwin bertemu dengan ya dan wawu. Jadi sebetulnya tanpa tasdid ya. Makanya pernah saya sampaikan, pernah asatid asatid yang lainnya pun juga sampaikan bahwa tasdid yang ada di idgham bi gunnah itu bukan tasdid menunjukkan dua huruf ya, tapi menunjukkan idghamnya. Menunjukkan idghamnya Pak Bu. Ya, bahwa ini tasdidnya bukan tasdid dua huruf ya. Kalau kita pernah bahas tentang abba atau tabat gitu ya. Kan ada tabat yada atau misalkan abba gitu ya. Nah, ini kalau abba itu sama dengan a, ba sukun, ba berharokat gitu, ya. Jadi ketika digabungkan abba, tapi tanpa qalqalah ya, tanpa pantulan. Karena tasdid itu sifat-sifat yang memantul terkhusus di huruf ba itu tidak muncul ya pantulannya, tapi syiddahnya yang muncul. Abba. Nah, ini ya.
Jadi tasdid di huruf-huruf yang sering kita temukan di dalam Al-Quran itu menunjukkan dua huruf. Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Sedangkan tasdid yang ada di idgham bigunah itu bukan tasdid yang ini, yang dimaksud yang atas tadi Pak Bu ya. Bukan yang dimaksud dua huruf. Tapi di sini tasdid ini menunjukkan idgham. Idgham itu gimana? Kafirotui. Nah itu idgham tuh. Jadi bukan tun ya, tapi tui. Langsung diidghamkan tui. Ya. Kalau misalkan bunyinya seperti tasdid berarti gini. Kafirotuyya. Tuyya itu bunyi tasdid seperti iyyaka. Iyyaka na'budu. Ya. Iyyaka nasta'in. Ya. Nah, kalau di sini kan enggak kafirotuyya. Nah, itu bukan tasdid tapi idgham. Ya. Nah, ini perlu dipahami di sini dulu karena sebetulnya kalau di mushaf Al-Quran Indonesia ya aman-aman saja sih Pak Bu ya. Tapi biasanya suka bingung itu ini idhar apa gitu kan ya. Nah kalau misalkan diberikan nama istilah ya. Nah jadi di dalam Al-Quran pengecualian ada nun mati bertemu wawu ataupun nun mati bertemu ya. Khususnya dalam satu kata ini bukan termasuk idgham bigunah ya. Melainkan idhar mutlak. Jadi dibacanya idhar saja. Sinwanun qinwanun bunyanun ad-dunya gitu ya. Nah, ini saya cantumkan di sini biar kita langsung mengetahui ya bahwa ada 4 kata atau 4 lafaz yang seperti idgham bigunah ya pertemuan nun mati bertemu wawu, nun mati bertemu ya. Tanwinnya ada tidak gak ada ya. Cuman ini saja. Cuman hukum nun sukunnya saja, ya. Sebenarnya kan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, selamat bergabung, ya. Nah, jadi di sini hukumnya adalah nun sukunnya, ya. Sebetulnya tanwin pun juga kan nun sukun ya, tapi bentuknya nun sukun asli seperti ini. Oke. Ini pengecualian ya. Jadi jangan sampai dibaca siwanun, qiwanun dan buyanun ataupun aduya ya, tapi adunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Oke, siap Bapak Ibu sekalian, kita akan talaki di Quran Surah Al-Zalzalah. Ya, bagi yang sudah bertalaki di Al-Zalzalah, sudah oke berarti, tapi kita akan ulas kembali ya untuk talaki di Quran Surah Al-Zalzalah ini untuk persiapan di pembahasan yang berikutnya. Ya, baik kita akan sama-sama terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Nah di sini saya akan coba lingkari terlebih dahulu ataupun Bapak Ibu boleh menyebutkan ya. Di dalam Quran Surah Al-Zalzalah ada tidak gunnah musyaddadah Pak Bu? Ada tidak di sini gunnah musyaddadah? Boleh disebutkan ayat berapa? Nanti saya lingkari. Berarti gunnah musyaddadah itu mim dan nun bertasydid tanpa syarat. Ya tanpa syarat itu sebelumnya tidak ada nun mati. Sebelumnya tidak ada hukum nun mati atau mim mati gitu. Ya. Ada Bu? Ada. Ayat berapa? Ayat keempat. Ayat keempat. Bi anna. Ayat 5 berarti Bu. Ayat 5 ya. Ayat 5 ya. Ayat 5. Bi anna guna musyaddadah. Terus berikutnya Bi anna. Yauma idzin. Enggak, yauma idzin. Rabban. Nah, Yasdurunna. Nah, jadi yang guna musyaddadah itu ya ibu-ibu sekalian, ibu bapak sekalian, saya pertegas kembali. Jadi gunah musyaddadah, kenapa saya cantumkan di modul ini istilahnya gunah musyaddadah? Karena huruf yang bertasdid yang mempunyai gunah huruf yang bertasdid yang mempunyai gunah itu mim dan nun saja. Ya. Jadi kalau misalkan saya tuliskan nih ada ja bertasdid, Bu ya. Seperti ini misalkan diawali dengan a ya. Nah, ini kan nggak mungkin jadi dengung ya. Enggak. Terus di sini misalkan ada wawu bertasdid. Kan enggak awa, enggak kan? Tapi awa. Ya. Terus huruf-huruf semua huruf ya. Semua huruf terkecuali mim dan nun. Ketika ada mim bertasdid, nah beda kan dibacanya amma, jadi ada gunahnya, ada dengungannya, lebih lama ya. Terus nun sukun pun juga
Nun tasdid pun juga sama. Anna gitu. Makanya disebut gunnah musyaddadah. Yang bertasdid yang mempunyai gunnah hanya nun dan mim. Karena huruf-huruf yang lain tidak gitu ya. Makanya di sini ibu-ibu sekalian melihat di ayat kelima nun bertasdid, terus di ayat keenam nun bertasdid juga ya, dan di ayat-ayat yang lain nggak ada ya. Ini kan ada nih, ada ya bertasdid gimana? Nah, ini beda lagi ya. Sekarang pertanyaannya ibu bapak sekalian coba sebutkan di ayat berapa yang idgham bi gunahnya. Yauma idi. Nah, yauma idi ayat ke-6. Nah, ini ya. Ayat ke-6. Terus berikutnya nah, famayya. Nah, ini ya. Minimal kita paham di situ aja dulu. Gak apa-apa, tapi insya Allah ya. Untuk nama istilah next nanti. Seiring berjalan dengan waktu kita pun juga akan paham sendiri ya. Yang penting cara praktek dan tanda ataupun cirinya gitu ya. Berikutnya mithqala dzarratin khairai. Nah, di sini ya. Nah, ini nyambung ya. Nyambung ke belakang. Nah, di sini ada ke sini, nyambung. Terus berikutnya wamai. Terus syarrai. Nah, ini ya. Nah, adapun yang lainnya di sini belum kita bahas. Seperti halnya di sini ada ikhfa hakiki. Nanti kita bahas insya Allah ya di bab gunah yang berikutnya. Ya, di sini ada ikhfa juga. Nah, cuman di sini bagi yang ingin mempraktekkan monggo silakan ya. Bagi yang misalkan belum bisa mempraktekannya nggak akan dikoreksi. Tapi yang dikoreksi nanti yang dilingkari ya. Oke, saya lingkari dulu Bapak Ibu sekalian sehingga nanti biar terbayang cara bacanya ya. Baik, siap kita praktekkan. Saya satu kali, semua satu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.
ومن يعمل يعمل مثقال مثقال ذرة ذرة خيرا خيرا يره. يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن ومن يعمل يعمل مثقال مثقال ذرة ذرة شرا يره. Yaro. Oke, masya Allah ya. Baik, nah di sini yang yang paling sering tergesa-gesa itu gunah, Bu, Bapak ya. Jadi bab gunah itu memang dari kaidah tahsin saja, di kaidah tajwid ya, di berbagai modul tahsin ya, di berbagai modul pelajaran-pelajaran tajwid ataupun tahsin itu senantiasa dicantumkan tergesa-gesa ya, termasuk kesalahan khofi yang mana ada tergesa-gesa dalam membaca gunnah ya. Karena berarti sangat rawan sekali ataupun sering terjadi Bapak Ibu sekali berarti ya, tergesa-gesa dalam membaca gunnah ya. Dan memang sering terjadi ketika kita bertalaki ya. Misalkan ya pengalaman saya bertalaki saja ya. Jadi memang banyak pengkoreksian itu kurangnya gunnah, jadi tergesa-gesa gitu ya. Nah, maka dari itu ini sebagai pengingat kepada Bapak Ibu sekalian ketika mempraktekkan surah ini bagi yang belum ya. Di sini ada yang sudah Bapak Ibu sekalian? Ada ya? Atau belum semuanya? Sudah Selasa kemarin kalau Iya. tidak salah. Jadi sekarang kita prioritaskan yang belum. Ibu ya? Oke. Iya. Yang sudah boleh menyimak terlebih dahulu. Iya. Oke. Siap. Cuman saya pasti tidak tahu siapa saja yang belum, tapi akan saya coba absen aja ya. Ya. Baik, di sini ada Ibu Mardiana. Ibu Mardiana sudah untuk Belum, al-zalzalnya? Ustaz. Belum. Oke. Belum, Berarti Ustaz. silakan langsung berarti Ibu Mardiana mempraktekkan ya. Yang lainnya siap ya, konsentrasi kekonsistenan ya. Karena memang di bab guna ini kita di situ, Pak Bu, ya tantangannya adalah harus konsisten. Konsisten itu gimana? Jaraknya cukup dan semua guna sama gitu ya. Nah, biasanya suka beda-beda, tapi nanti kita coba ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, za-nya panjang, Bu. Oh, Zilza. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qala insanu Sa, malaha. sa-nya kurang panjang, Bu. Sanu. Wa qala insanu malaha. Nah, no-nya kepanjangan. Numa langsung. Ya, hati-hati. Wa qala insanu malaha. Nah, sa-nya kurang, Bu. Hati-hati di sini sa-nya 2 harakat, no-nya juga no tidak ada harakat ya. Wa qala al-insanu ma laha. Wa qala insanu malaha. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Hati-hati, Bu. Thu, ro-nya juga pendek. Oh, oh ya. Yauma idzin tuhadditsu. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Dithu. Kira-kira panjang tidak, Bu? Dithu. Enggak ya? Panjang. Tuhadditsu
Tuhaditsu. Tuhaditsu Langsung. ya, ya. Yauma izin tuhaditsu akhbaraha Bu. akhbaraha. Gitu. Terus. Ulang ya Ustadz, nggak sempurna. Iya, silakan. Yauma izin tuhaditsu akhbaraha. Kurang panjang, Bu. Hmm. Akhbaraha. Yauma izin tuhaditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. K-nya kepanjangan, Bu. Innalillahi Iya. astagfirullah. Rabbaka ini biasanya suka campur dari hafalan, Bu, biasanya ya. Oke, makanya dicoba disesuaikan. Disamakan. Bi anna rabbaka auhalaha. Iya. Yauma idzi yasdurun nasu Nasu. Di sini nasu. nasu. Ya, ada madnya. Yauma idzi yasdurun nasu astatal Tatal. Ashtatal. Ulang ya Ustaz, ya Allah. Boleh? Yauma idzi yasdurun nasu Nasu. Oke, hati-hati, Bu. nasu. Dua harakat Yasduru astar. saya, biar Ibu fokus ke koreksian. Yasdurun nasu. Yasdurun nas. Yauma idzi yasdurun nasu saya instruksikan kepada Ibu bacanya dari yasduru saja, Bu, biar fokus ke koreksiannya. Jadi nggak ngulang. Biasanya ngulang prosesnya mengulangi lagi, Bu, ya. Oke, di sini coba. Yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Gitu. Coba. Yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Faman ya'mal Ibu, hati-hati, Bu. Sudah dilingkari. Oke. Faman ya'mal misqala dzarratin Mithqala dzarrah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tasdid syarrai. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Roy, Bu. Syarran yarah. Biguna. Disertai dengungan. Syarran yarah. Udah cukup seperti itu ya. Jadi syarran yarah gitu ya. Baik, cukup. Ya, Bu Mardiana ya. Oke, baik, Masya Allah ya. Nah, ini jadi sambil kita memperbaiki hafalan kita. Mungkin Ibu Mardiana sudah hafal juga, atau misalkan yang lainnya rata-rata biasanya Al-Zazalah pernah mendengar lah gitu ya. Pernah mendengar, bahkan ketika kita membacakan biasanya agak-agak hafal gitu ya. Hafal dengan sendirinya biasanya ya. Makanya targetan di juz 30 itu cocok banget nih, apalagi bagi Bapak Ibu yang sering mengikuti kajian bersama Ustaz Salman ya di hari Rabu. Itu penting sekali ya, kita talakikan bacaan kita juz 30. Khususnya Al-Jazalah. Ini sesuai dengan materi yang kita bahas, Bu ya. Pak Bu ya. Meskipun di sini ada ikhfa, tapi lebih banyak di sini nih. Guna musyaddadah idgham lebih guna ya. Baik, terus sedikit instruksi tadi untuk proses talaki ya.
untuk mengawali untuk dasar nanti ketika ibu bapak dikoreksi ya, khususnya tadi Ibu Mardiana alhamdulillah sudah bagus. Nah, tinggal memang ketika dikoreksi itu kita fokusnya yang dikoreksinya, Bu ya. Bapak juga semua, Bapak Ibu semuanya nanti fokus yang dikoreksi. Ketika misalkan saya koreksi di sini, nah jangan terlalu jauh ya. Kalau misalkan yang dekat ya oke di sini aja. Yang turun biar nanti kita fokus ke yang dikoreksi ya. Biasanya kalau misalkan kita ngulang lagi, nah itu suka apa namanya karena lidah kita Oh, ya. ya biasa ketika terlalu jauh masih belum dikondisikan dikoreksian ini. Maka yang dekat ya. Misalkan dikoreksi di mad, misalkan cari kata yang dekat sebelumnya. Ya, karena ini kita sedang belajar insya Allah ya. Kalau misalkan talaki itu memang harus sempurna ya. Harus sempurna itu harus mengawali lagi, Bu, Pak ya. Mengawali dari awal sampai kita bisa mempraktekannya ya. Oke, syukuran Ibu Mardiani ya. Alhamdulillah. Tadi catatannya langsung dicoba lagi Bu terus ya untuk praktek. Oke, kita lanjutkan di sini Bapak Ambar sudah belum kira-kira Bapak Ambar? Sudah mempraktekkan Al-Zalzalah? Waduh, lupa Ustadz. Oh, lupa. Oke, nggak apa-apa praktek saja Pak. Ya, Iya. soalnya ini untuk pembekalan di modul berikutnya ya, Oke. karena lebih apa ya, prakteknya lebih harus betul-betul konsentrasinya lebih ya. Makanya di akmal dulu. Akmal itu kan sempurna ya. Makanya di yang sempurna dulu kita harus betul-betul pas ya. Ya, silakan Pak Ambar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Nah, taunya hati-hati kepanjangan Pak Ambar. Syaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Syaitoni. Syaitonir Nah, itu. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza julzilati ardul jiljalaha. Ardu zilzalaha. Ardul jiljalaha. Ardu Pak. Ardu zil. Ardu Nah, jil. dunya enggak panjang. Ardu. Duzi. Ya. Ardu zil. Ardu jiljalaha. Iya. Wa akhrajatil Nah, ardu. ja-nya hati-hati kepanjangan. Wa akhrajatil ardu. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Oke. Wa qalal insanu ma laha. Yaumaidin tukaddisu akhbaraha. Tuhaddithu akhbaraha. Ayat 4. Tukaddisu akhbaraha. Iya. Bi anna rabbaka Nah, bi auha. anna. Nanya hati-hati vokal fathahnya jangan kepanjangan, Pak. Dan gunanya kurang ya. Bi anna rabba. Bi anna rabbaka auha laha. Oke, masih sedikit bi annaro. Nah, itu agak kepanjangan ya. Bi annarob. Nah, langsung Pak. Bi anna rabbaka auha laha. Baik. Yaumaidi yasdurun nasu astataliyum. Nah, liu. Tatalliurau. Ashtatalliu. Astataliyurau a'malahum. Hum, hati-hati nggak panjang hum, tapi hum. A'malahum. A'malahum. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal. Nah, wa may kurang tahan. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Oke, baik, Pak Ambar ya. Syukran.
Nah, meskipun di sini nanti guna ikhfanya memang agak kurang ya, tapi di sini memang belum kita bahas, jadi tidak akan saya koreksi lebih ya. Oke, seperti itu Pak Amar ya. Terus dilatih ya, karena memang dan ini latihan-latihan yang sudah ada di modul ini penting sekali ya. Maksudnya nanti sesuai dengan tahapan belajar kita Pak Bu ya. Masih ingat tidak tahapannya surat apa saja yang kita bahas? Al-Fatihah, sesudah Al-Fatihah? Ada yang ingat? Kelas. Al-Ikhlas misalnya. Ah, Anas. Al-Kafirun. Al-Kafirun, Al-Kafirun. Ad-Duha, Iya. Ah, Ad- Al-Fatihah, Al-Kafirun, Al-Kafirun, Ad-Duha, Ad-Duha, terus Anas, Kulhu, Anas, Al-Ikhlas, Anas. Anas. Iya, Anas. Al-Ikhlas Al-Ikhlas enggak? juga udah. Al-Ikhlas itu kalau tidak salah penerapan apa tuh Al-Ikhlas? Belum. Sepertinya belum, Bu. Belum ya? Oh iya, Ya, belum ya. dikarenakan materi kita guna musyadar Anas. Al-Falak. Klasin 1. Falak. Iya, Falak. Belum. Falak. Belum. Anas. Iya, Ustaz. Anas baru Al-Zazalah. Pasti Iya. kan? Nah, kita cek Iya, ya. iya. Jadi urutannya adalah Al-Fatihah untuk 2 harakat. Al-Kafirun untuk 4 harokat. Ad-Duha Ad-Duha, 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Komplit di situ. Iya. Ya. Baru kita masuk ke Anas guna musyadadah. Ya. Terus baru Al-Zazalah masuk ke guna musyadadah dan idgham bi guna. Itu ya urutannya ya. Nanti ada tahap itu tuh ya. Kalau misalkan bagi Bapak Ibu sekalian bocorannya nih ya, bocorannya ada di Quran surah saya lupa lagi nih. Udah saya bikinkan ya. At-Tahrim. At-Tahrim ayat 6 tuh. Ya, 5 dan 6 kalau tidak salah ya. Itu nanti tahap akhir ya, boleh untuk latihan dari sekarang ya. At-Tahrim ayat ke 6 kalau tidak salah. Ayat Kalau tidak salah ya 6 entah 6 atau 5 saya lupa. Nah, ini boleh latihan dari mulai sekarang ya. Maksudnya latihannya itu bukan apa? Ya dicoba-coba terus ya, dicoba ya. Dikarenakan memang ini termasuk sebentar. At-Tahrim. Ini pokoknya Bapak Ibu sekalian kalau sudah masuk ke apa namanya? Ke pembahasan tahsin 2 memang lumayan berbeda ya. Karena kita lebih konsentrasi yang betul-betul nambah lagi ya konsentrasinya. Terus memang serius banget lah ya. Nah, ayat 5 ya, Afwan, ayat 5. Oh, ayat 5. Satu ayat tanpa ada wakaf, gunahnya banyak ya. Terus tanda alisnya pun juga banyak ya. Terus guna-gunanya pun juga banyak. Nah, ini nanti insya Allah bahan yang akan dievaluasi di sini. Tapi belum ya, masih jauh ya. Cuman bocoran saja lah ya. Biar nanti Ibu Bapak coba melihat, terus coba mempraktekkan atau misalkan cari referensi ya di YouTube banyak lah ya. Terus cara bacanya gimana? Nah, nanti biar apa? Biar lebih mudah. Oke, kita lanjutkan dulu ya untuk talaki dulu ya. Yang belum, soalnya ini penting sekali ya bagi yang belum. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada Ibu Ratna Suminar udah ya? Sudah, Ustaz. Sudah, Selasa oke. kemarin. Ya, Ibu Eriga sepertinya belum. Belum, Ya, Ustaz. silakan, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insana wa qalal insanu malaha yauma izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma izin yasdurun
nasu astatal liyurau a'malahum. Nah, humnya Bu, hati-hati. Hum, ya. Mulai dari mana? Dari Ya, awal. dari Ustaz. ashtata saja. Ashtatal liyurau. Astatal liyurau a'malahum. Wa may Fa. Oh ya. Fa may ya'mal misqala dzarratin ulangi Ustaz. Iya, silakan. Wa may Fa. ya, astagfirullahaladzim. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Nah, roinya kurang tahan Bu, kurang. Yarah ya. Iya. Fa may ya'mal Fa. Fa may ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Iya. Wa may ya'mal misqala zarratin sarran yarah. Masya Allah, tabarakallah. Sip, mantap Ibu Erika ya. Tinggal apalagi kalau sudah hafal, tinggal perbaiki hafalannya. Tapi biasa pengalaman saya, lebih lama loh Pak Bu memperbaiki yang sudah hafal gitu ya. Lebih lama daripada menghafal yang baru itu ya. Kalau menghafal yang baru kita sudah tahu tajwidnya. Kalau yang memperbaiki hafalan yang dulu itu sulit untuk membiasakannya, mungkin gitu ya. Membiasakannya. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian bisa ya. Tidak ada yang tidak bisa insya Allah. Dengan membiasakan kita akan lebih baik lagi insya Allah. Oke, baik, syukron Ibu Erika. Kita lanjutkan. Ibu Iis Rosidah sudah belum? Sudah Pak Ustadz? Sudah, oke. Berikutnya Ibu Dian. Sudah apa belum Bu? Sudah Belum, ya? Pak Ustadz. Oh belum? Oke, siap. Belum. Belum, silakan. Silakan Bu. Oke, hati-hati tadi catatannya ya, yang sudah teman-teman saudara kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu Zurun. Kurang tahan Bu, kurang tahan. Zurun. yauma idzin yasdurun nasu astatal liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Masya Allah, konsisten Bu ya, pertahankan. Sudah, oke. Alhamdulillah. Oke, Ibu Dian, syukron. Kita lanjutkan berikutnya Ibu Hana. Sudah belum Ibu Hana? Udah ya? Udah belum Ibu Hana? Lupa saya. Bisa hadir Ibu Hana? Assalamualaikum. Maaf, Waalaikumsalam. Ustadz. Ya, gimana Ibu? Tadi baru datang tadi sinyal susah. Oh gitu. Oke. Iya, Ibu Hana sudah talaki Al-Zalzalah belum? Lupa lagi saya. belum, baru Belum. masuk ini. Oh, baru masuk ya? Oke. Iya, afwan. Gimana Ibu Hana? Siap? Coba dulu. Oke, Enggak, silakan. belum. Oh, belum. Oke, Ini- siap. Oke. Nyimak dulu sebentar. Siap. Oke, Afwan. Kita lanjutkan yang lain dulu ya. Ya. Iya.
Berikutnya tadi Ibu Mardiana sudah. Ibu Mas Riani? Alhamdulillah udah Ustaz. Udah, alhamdulillah. Ibu Syamsimar udah ya sepertinya ya? Udah semua ya? Udah ya? Oke, siap. Ya, alhamdulillah. Tahapan di sini ini luar biasa ya. Ibu Bapak mudah-mudahan bisa merasakannya ya dari perjuangan apalagi batch pertama ya, dan insyaallah dan mohon maaf juga kemarin Al Ustad Asep Rudi sudah saya fasilitasi ya, sudah semuanya komplit, cuman sinyalnya agak kurang bagus ya, tapi sudah dipasang internet saat ini insyaallah ya. Mudah-mudahan karena tahap ini memang sudah tahap serius ya. Jadi sudah tidak ada metode tambahan yang lain Bapak Ibu sekalian ya. Kalau yang paling asik itu tahsin 1 ya. Banyak metodenya, banyak pengenalannya, banyak tanda-tandanya. Itu memang yang paling lama itu di tahsin 1. Karena apa? Tahapan tahsin 1 itu kita membuat pondasi dulu Pak Bu. Ya, pondasi tidak hanya pondasinya yang kuat, tapi motivasinya pun juga harus kuat. Karena itu mulai transisi di situ. Kalau misalkan tahsin 1 tahap 1 kita sudah bisa melewatinya, insya Allah ya tahap berikutnya akan bisa melewatinya juga. Tapi kalau tahap 1 sudah misalkan memang ada beberapa peserta kurangnya hadir ya, kurangnya kehadiran, karena memang sangat penting sekali kehadiran Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin Bapak Ibu pernah tidak hadir, yang di sini tidak hadir tapi hanya menyimak rekaman ulang misalkan ya, tanpa ditalakikan. Mungkin bisa kita dapatkan ilmunya, tapi tidak bisa kita dapatkan ketika kita mempraktekkan sendiri, gitu ya. Jadi mempraktekkan bacaannya, tidak ada yang mengkoreksi, itu sih yang paling penting ya. Sehingga ya kita berdoa bersama-sama kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan sehat ya, berikan sehat, waktunya tepat ya, sehingga bisa hadir ya di kelas Sobat Ngaji ini ya. Dan saya sudah punya ini Bapak Ibu sekalian dinamakannya slogan atau apa ya. Pokoknya metode Sobat Ngaji ini dilihat menyenangkan, dipelajari memudahkan. Nah, itu ya. Dilihat menyenangkan, dipelajari memudahkan. Nah, itu. Ini harus dicatat, suka lupa. Ya. Jadi memang settingan modulnya gitu. Kira-kira Bapak Ibu sekalian ya, kalau bagi saya memang ketika melihat modulnya berwarna ya pastel gitu kan ya. Nah, itu ya, dilihat menyenangkan, dipelajari memudahkan. Ya, mudah-mudahan harapannya gitu ya. Ya, oke, siap. Semangat Bapak Ibu sekalian, modul B. Oke, siap. Modul B. Tahsin 2 modul B. Nah, ya, ini bukan modul B di tahsin 1, beda lagi ya. Jadi tahapnya level kedua modul B. Sekarang kita akan memberikan atau menyajikan kepada Bapak Ibu sekalian solusi lancar mengenal hukum gunnah kamilah. Nah, ya. Masih ingat akmal apa Bapak Ibu sekalian? Untuk memudahkan untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian mengingat istilah itu, sebetulnya kita ingat saja seperti nama saja. Oh, ada namanya akmal tuh. Berarti akmal itu sempurna sekali. Paling sempurna. Paling sempurna. Terus ada yang namanya kamilah, biasanya perempuan ya, kamilah. Sempurna sama ya, cuman sempurna kurang dari akmal gitu ya. Nah, di sini berarti kalau yang sebelumnya akmal itu adalah paling sempurna, kalau kamilah hanya sempurna saja. Sempurna dari apa? Sempurna gunnahnya, Bu. Kalau dari segi jarak dengungan sama. Cuman kesempurnaan pelafalannya yang berbeda ya. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi solusi juga ya. Baik. Nah, apa saja hukum gunnah kamilah ini? Yaitu hukum ikhfa. Ikhfa itu mempunyai beberapa arti ya. Mempunyai beberapa makna, yaitu samar, menyamarkan ya, menyamarkan, menyembunyikan, meleburkan ya. Menyamarkan, menyembunyikan, meleburkan apa Pak Bu kira-kira? Huruf di depan. Mim bertemu, jika huruf mim bertemu ba, Dengungnya, melebur. Ustaz. Kacamata mata. Iya. Menyamarkan dengungannya. Iya, menyamarkan apa? Menyamarkan apa? Mim sukun kepada huruf ba. Masih ini. Oke, yang lebih pasti Bapak Ibu sekalian, menyamarkan nun mati atau tanwin. Gitu ya. Oke. Jadi gini. Ikhfa itu
menyamarkan, meleburkan, menyembunyikan. Bisa juga itu maknanya menyembunyikan ya. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan, Bu. Ya, Pak ya. Ada sesuatu yang disembunyikan, yaitu nun mati atau tanwin. Ini sebetulnya tanwin pun juga nun mati ya. Contoh misalkan ada ini dibaca apa, Pak Bu? Yang bawah ini Min. haknya dibaca min. Min. Itu haknya. Kan ada hak, ada mustahak. Masih ingat tidak? Tahsin 1 tuh pernah saya bahas. Ada hak, ada mustahak, gitu ya. Min haknya adalah ya dibaca min, jelas ya, nunnya tawasud, sedikit mengalir ya, dan memang jelas terbaca, ujung lidah menempel ke langit-langit bagian ujung pangkal ya, pangkal gigi seri. Gusi afwan ya. Min jelas ya. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian, nun sukun ini bertemu huruf. Nah, bertemu huruf misalkan bertemu huruf ja, atau misalkan jangan ja dulu ya. Afwan sebentar. Misalkan bertemu dengan hamzah nih. Min a. Ada perubahan tidak kira-kira Pak Bu? Tidak. Tidak, ya sifatnya asli tetap min, dibaca min. A pun juga dibaca a, gitu ya. Tapi ketika kita tempelkan yang tadi huruf jim, huruf ja, yang asalnya tadi min a, apakah ini min ja, Bu? Tidak. Tidak, ya. Karena di sini pertemuan dengan huruf-huruf ikhfa, ya. Nah, jadi yang disebut ikhfanya itu adalah nun sukunnya, Pak Bu. Ya, nun sukun tanwinnya yang disamarkan itu, bukan jimnya ya. Kalau jim disamarkan bahaya. Ya, itu ya. Jadi nggak jelas janya ya. Jadi huruf-huruf ikhfanya itu tetap jelas ya, tapi yang dimaksud adalah menyamarkan bertemu huruf tersebut gitu ya. Nah, yang disamarkannya apa? Nun sukun atau tanwin. Haknya adalah min. Ya, dibaca tawasud sedikit mengalir. Tapi ketika bertemu dengan huruf ja, jadilah samar. Yang asalnya min idhar jelas, dibaca samar atau tidak jelas. Min. Nah, itu ya. Min. Nah, itu. Sampai sini bisa dipahami dulu istilah ikhfanya ya. Jadi ikhfa itu adalah bisa dikatakan, nah ini boleh dicatat ataupun ya nggak usah diingat-ingat sih sebetulnya ya Bapak Ibu sekalian. Di sini ikhfa itu mempunyai makna samar ya. Samar. Terus yang kedua lebur. Berarti meleburkan itu mempudarkan ya, memudar atau lebur lah ya. Nah, lebur. Terus yang ketiga menyembunyikan, Bu. Menyembunyikan. Nah, ya, menyembunyikan. Jadi menyembunyikan apa? Iya, nun sukunnya disembunyikan. Min. Nah, itu ya, disembunyikan, disamarkan, dileburkan, dipudarkan ya. Kalau misalkan ada ada tinta misalkan Bu ya, gini. Terus tiba-tiba kena air tuh, pudar gitu ya. Jadi yang asalnya warna merah jadi warnanya enggak merah lagi. Nah, itu ikhfa itu ya. Kalau saya sering diistilahkan atau dianalogikan, digambarkan biar gampang ya. Jadi ikhfa itu pokoknya yang asalnya titik misalkan titik jelas ya, titik jelas. Nah, tiba-tiba kena air misalkan ya, spidol ataupun tinta ya. Nah, itu pudar. Jadi enggak jelas. Yang asalnya jelas warna hitam menjadi enggak jelas ya, karena tercampur oleh air misalkan. Nah, kalau ini sifat ya atau mustahak. Mustahak itu adalah sesekali berubah. Yang asalnya minja menjadi milja, itu sesekali berubah. Minnya menjadi berubah mil, gitu ya. Nah, jadi kalau hak itu adalah hak huruf, Bu. Hak huruf, hak baca, gitu ya. Kan ini haknya di min. Min nggak bisa dirubah-rubah kan? Min udah, min nggak bisa mil. Tapi karena bertemu dengan huruf jim, huruf fa ataupun 15 huruf itu gitu ya, yang nanti akan kita bahas, nah, maka memudar.
ya. Tapi di sini saya urutkan hukum ikhfanya yang akan kita bahas adalah ikhfa syafawi. Oke, sekarang kita coba artikan dulu ya. Tapi ingat, di sini istilah-istilah ini Bapak Ibu sekalian ingat tidak boleh dihafalkan ya. Nggak boleh dihafalkan ya. Nah, biasanya kalau di yang lainnya harus dihafalkan. Ini saya malahan menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian nggak usah dihafalkan. Nggak usah dihafalin ya, tapi pahami. Ya, pahami istilah yang senantiasa saya dari dulu ini ingin sekali kalau waktu dulu ngajar di madrasah itu ya para santri itu pada pinter-pinter nama istilahnya ya, dihafal. Mad itu ada belasan, hafalkan mad tobi, mad badal, mad iwad, mad silah kusiro. Tapi ketika saya tanya mad badal itu apa? Gak tahu, Bu. Ikhfa syafawi itu apa? Ya pokoknya nun mati atau tanwin ikhfa syafawi itu apa? Ketika ditanya mim sukun bertemu ba. Apakah cukup segitu, Pak Bu, mim sukun bertemu ba? Mungkin ikhfa itu kan artinya tadi samar. Sedangkan syafawi itu dua bibir. Nah, ini nyambungnya ke mim sukun bertemu ba. Kalau mim sukun bertemu ba itu pertemuan hurufnya. Nah, ikhfa syafawi itu adalah cara baca. Ya, makanya istilah ini betul-betul harus kita pahami. Tapi betul-betul memang jangan tidak usah dihafalkan. Ya, cukup kita ikhfa itu samar, syafawi dua bibir, gitu ya. Berarti menyamarkan sesuatu di antara dua bibir, gitu ya. Menyamarkan sesuatu di antara dua bibir. Oke, kita bahas satu persatu, yaitu ikhfa syafawi. Nah, sebagaimana saya pun juga sering ataupun selalu mencantumkan dari matan-matan tajwid ya. Salah satu di antaranya Tuhfatul Anfal dari kitabnya. Di sini disebutkan bahwa fal awwalul ikhfa'u qablal ba'i wa sammihi syafwiyyal lil qurra'i. Pertama ikhfa yaitu ketika huruf ba. Nah, ini kan tidak dibahas ya, langsung ikhfa saja gitu kan ya. Nah, tapi sebetulnya secara umum ya sudah pada tahulah Bapak Ibu sekalian, ikhfa itu ya itu gitu ya. Nah, cuman biasanya kalau kalau dengar ikhfa biasanya suka terfokus ke ini ya, Pak Bu ya, ke yang 15 huruf itu ya. Biasanya fokusnya ke sana seperti minsya, padahal ikhfa itu banyak. Ya tidak hanya nun mati atau tanwin bertemu 15 huruf ikhfa, tapi di sini yang pertama. Makanya ini saya cantumkan yang pertama karena ini dalam kitabnya menyebutkan yang pertama, Bu, Pak. Ya. Berarti nanti ada yang kedua, ada yang ketiga gitu ya. Yang pertama adalah ikhfa, yaitu ketika huruf ba didahului mim sukun tuh, ya. Ahli qiraah menyebutnya ikhfa syafawi. Ya. Syafawi asyafatain. Ya, syafawi itu bahasa Arabnya dua bibir. Ini bibir kita ini disebutnya asyafatain, Pak Bu. Ya, dua bibir kita. Makanya disebutnya asyafawi, ya, syafatain. Berarti kalau kita maknai ikhfa syafawi ini yang tadi menyamarkan sesuatu di antara dua bibir. Berarti yang disamarkannya mim sukun di antara dua bibirnya, di antara mim sukun bertemu ba gitu ya. Jadi memang nggak berubah di situ, Pak Bu. Ya, posisinya ya. Ba bertemu mim sukun bertemu huruf ba. Oke, ingat, ini tidak usah dihafalkan, tidak usah ini harus dihafalin dulu nggak ini matannya. Sebetulnya untuk targetan di modul ini enggak ya. Bapak Ibu sekalian malahan tidak boleh menghafalkan ya. Cukup saya yang membahas dan Bapak Ibu sekalian yang memahaminya, insyaallah ya. Mudah-mudahan paham. Kalau paham, alhamdulillah. Kalau tidak paham, ya kita ikhlaskan saja, Pak Bu ya. Jangan memaksakan diri ya. Jangan sampai, aduh saya kok nggak paham-paham. Nah, hati-hati ya. Allah sudah memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu sekalian. Terkadang kita ngerasa semakin bertambah usia semakin sulit ya. Pada umumnya gitu. Padahal semakin bertambahnya usia Allah semakin mempermudah kita, Pak Bu. Ya, apa mempermudahnya? Yang asalnya napasnya panjang jadi pendek. Itu dipermudah tuh. Rusoh ya. Yang asalnya apalagi, Pak Bu? Suaranya indah, lembut. Ya, ketika bertambah usia jadi jadi apa, Pak Bu? Iya, jadi itu. Sebetulnya itu iya. Sebetulnya itu kemudahan gitu ya.
Nah, yang dari masa mudanya misalkan nih, masa mudanya wah luar biasa. Sholat 5 waktu, misalkan selalu apa namanya tepat waktu ya, terus berdirinya kuat ya, bisa mengikuti sholat taraweh yang 2 juz misalkan, masya Allah ya. Tapi ketika bertambahnya usia, waduh, boro-boro 1 juz ya, setengah juz Al-Ikhlas Al-Falaq saja, nah kita selalu komentar ya itu. Padahal itu adalah suatu kemudahan Pak Bu ya, kalau kita tafakuri ya, Allah memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu sekalian. Apalagi misalkan bab membaca Al-Qur'an misalkan, yang asalnya Bapak Ibu sekalian atau misalkan di sini insya Allah tidak ada ya, tapi ada di jamaah yang lain itu apa namanya bertanya kepada saya, Ustaz, gimana kan kata Ustaz ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Gigi seri atas saya gak ada, Ustaz, gimana gitu. Gitu ya. Jadi itu kemudahan ya. Oke, siap, cukup. Kita lanjutkan. Hukum ikhfa syafawi, yaitu huruf mim sukun bertemu ba. Nah ya, apakah mim sukun bertemu ba saja Pak Bu? Iya, memang mim sukun bertemu ba saja, tidak ada yang lainnya ya. Ikhfa syafawi ialah apabila mim sukun bertemu ba, atau yang bisa di sukun ini banyak ya kalau istilah di Indonesia khususnya, ataupun ya saya di Bandung ya, ada yang menyebutkan sukun, ada yang menyebutkan mati gitu ya. Nah, ada juga di kaidah tajwid langsung menyebutkan istilah aslinya, yaitu sakinah. Sukun itu dari sakinah, tenang ya. Jadi huruf yang tenang. Makanya salah satunya guru saya Al-Ustadz Saiful Islam Mubarak, beliau jarang menyebutkan mim mati gitu ya. Jadi agak gimana gitu kan, mati berarti gimana? Berarti sakinah mawadah warahmah itu yaitu ya. Sakinah, mati gitu ya. Nah, bukan, tapi tenang ya. Jadi huruf yang tenang ya. Nah, di sini mim sukun bertemu huruf ba. Nah, di sini ada mim sukun bertemu huruf ba. Nah, di sini ada catatan kaki nih. Ini bukan salah Pak Bu ya. Saya sengaja ada nomor 1 di sini ya. Catatan kaki di bawah ada. Nah, nomor 1 di Mushaf Al-Quran Indonesia tajwid berwarna ikhfa syafawi diberikan warna hijau. Nah, ini apa namanya? Memang konsepnya di modul ini kita tidak hanya mengenal warnanya Pak Bu ya. Soalnya gini, ada peserta yang bingung, itu di dalam Al-Quran kok banyak warna, itu apa maksudnya? Ternyata itu banyak yang tidak mengetahui. Ya, warna-warna di dalam Mushaf Al-Quran tajwid berwarna itu ada fungsinya Pak Bu. Ya, makanya saya cantumkan warna di sini ya, sehingga biar ya memperkaya wawasan saja ya. Oh, ternyata Mushaf Al-Quran tajwid berwarna itu fungsinya itu. Terus tidak hanya berwarna, yang polos pun juga ibu bapak kan bisa gitu ya. Jadi insya Allah saya konsepkan di sini, ibu bapak mau yang warna, mau yang polos bisa ya, bisa dipraktekkan. Oke, kita lihat di sini Pak Bu, mim sukun bertemu ba. Cara membacanya dengungkan dan samarkan. Ya. Berarti dengungkan dulu. Apa namanya? Ini berdampingan ya. Jadi bukan hanya mendengungkan, tapi dengungkan dan samarkan mim sukun kepada huruf ba dan dibaca sebanyak 2 harakat gunnah. Sudah saya bahas ya, di sini ada catatan kaki, bukan yang dimaksud 2 harokat mad ya. Kita saja membahas tentang harokat panjang sekali ya, dan itu tidak pasti Pak Bu ya. Untuk harokat itu bukan hal yang pasti gunnah itu dibaca 2 harokat, pasti guna itu dibaca 4 harokat ataupun 3 harokat ya. Yang lebih pasti kita bertalaki kepada guru gitu aja ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian kita akan coba praktikkan ya. Nah, di sini lihat ada mim sukun bertemu ba. Di sini ada catatan, kita lihat di sini samarkan mim sukunnya mendekati ke huruf ba. Berarti Bu, Pak, gini. Kita coba idharkan dulu mimnya. Silakan. Idharkan, jelas ya, perjelas. Apa namanya? Bagian bibir atas dan bibir bawah nempel. Jelas ya. Nah, tadi catatannya apa? Di sini saya lingkari mimnya, samarkan mim sukun. Berarti yang asalnya menjadi samarkan. Gitu. Nah, cuman catatan samarnya mim sukun bertemu ba tidak sama dengan samarnya nun mati atau tanwin bertemu huruf ikhfa.
Bedanya apa kira-kira Pak Bu? Bedanya adalah asyafatain. Kalau asyafatain itu mim posisinya di mana mim? Bibir. Bibir. Kalau huruf ba? Di bibir juga. Nah, berarti satu mahroz Bu. Satu mahroz itu bedanya ya. Makanya samarkan mim sukunnya sedikit sekali. Sedikit. Ba masih bergetar di situ. Nah, jadi cara menyamarkannya, ibu bapak sekalian bisa dengan cara seperti ini, ya. Kalau misalkan di situ bisa lihat gambar saya ya. Nah, hidung kita tutup seperti ini, terus kita ucapkan yang tadi, ya. Kalau misalkan masih ada udara yang keluar, ada suara yang keluar berarti pas, ya. Contoh misalkan ba berarti ada tuh ya posisi atau misalkan mahroz samarnya keluar berarti. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian membacanya ba dirapatkan. Ba tutup hidung kita. Nggak ada, langsung nggak ada. Ya sudah mah ditutup hidung, ditutup mulut gitu ya. Nah, itu yang disebut disamarkan. Tapi di sini saya akan bahas terlebih dahulu ada 2 perbedaan, Pak Bu. Bahkan 3. Saya berikan istilah yang mudah saja, tidak usah seperti istilah-istilah dalam tajwid. Nah, tapi saya akan lebih mempermudah dengan istilah bahasa saja ya, bahasa kita saja. Ada yang menyebutkan dirapatkan atau itbaq ya, kalau di kaidah tajwid. Dirapatkan, ditempelkan Pak Bu. Ya. Itu memang ada ada ulama yang mempraktekkan seperti itu. Dan sebagian di antara para ulama tersebut mensepakati bahwa ihfa sapawi dibaca nempel. Nah, kira-kira Pak Bu, kalau kita kaitkan dengan akmal dan kamilah. Akmal itu sempurna ya. Berarti kalau saya mengucapkan ba, kira-kira akmal atau kamilah? Kamilah. Akmal. Ayo. Akmal. Ini. Iya, dicoba disimak bunyinya ya. Kalau saya mengucapkan gini, ba, merapatkan 2 bibir saya. Berarti akmal atau kamilah? Akmal. Masuknya akmal. Berarti sempurna ya. Berarti sebagian para ulama tajwid ini memang tidak disalahkan Pak Bu. Nggak disalahkan. Ada ininya, jalur riwayatnya ada, ya, torikohnya ada, ya. Jadi ada yang mempraktekkan dirapatkan, ya, yaitu nanti masuknya ke akmal, bukan ke kamilah, ya, khususnya ihfa sapawi dan iqlab nantinya, ya. Jadi dirapatkan, betul-betul dirapatkan. Sedangkan yang sebetulnya pernah saya tanyakan kepada guru saya gini, Ustadz, itu yang disamarkan itu mayoritas atau minoritas? Tergantung, gitu ya. Ya kata guru saya tergantung. Bisa jadi bagi mereka yang dirapatkan itu mayoritas. Bagi kita yang tidak dirapatkan bisa jadi mayoritas. Jadi nggak bisa dipastikan ya Pak Bu ya. Yang penting Bapak Ibu mengetahui bahwa yang dirapatkan ada keterangannya, yang tidak dirapatkan pun juga ada keterangannya. Ya, tapi kita karena standar Mushaf Al-Quran Indonesia, ya, standar Mushaf Bombay, Mushaf Al-Quran Indonesia yang sudah tersebar saat ini, yang ibu bapak pegang dan kita berada di Indonesia, ini yang disamarkan, ya. Jadi ihfa sapawi itu yang disamarkan, maka bacanya tidak dirapatkan, gitu ya. Nah, terus gimana? Ya, ada yang ya gimana Bu? Berarti Karmila. Ya, di kamilah ya, disamarkan. Oke, jadi yang akan kita praktekkan di kamilah, disamarkan, ya, sesuai dengan materi yang kita bahas di sini adalah kamilah, ya. Jadi posisinya di kamilah ya, Bapak Ibu sekalian. Kamilah itu adalah samar, tidak sempurna bacaannya, ya. Afwan, bukan tidak sempurna, sempurna gunahnya tapi tidak sempurna bunyinya, ya. Jadi samar, ya, di kamilah. Jadi kita tidak mengambil di akmal, ya. Jadi akmal itu tetap apa saja? Masih ingat Pak Bu? Gunah musyadada, idgham mimi. Idgham mimi dulu ya, baru idgham bigunah, ya. Baru kita masuk ke kamilah ikhfa
Syafawi dulu satu-satu ya. Oke, siap, kita coba praktek sama-sama saja. Oke, boleh di-on-kan semuanya ya. Aba. Aba. Ini untuk ukuran gunah sudah paham ya, insya Allah ya. Pokoknya kalau kurang saya koreksi, kalau terlalu lama pun juga saya koreksi. Amba. Samar. Kurang lebih gitulah ya. Tapi misalkan ini ada peserta yang bertanya gini, Bu. Saat aduh samar itu gimana? Saya sulit untuk mempraktekannya. Boleh tidak dirapatkan dulu? Boleh. Silakan ya. Untuk latihan, untuk menyempurnakan dulu gunahnya, terus menyempurnakan konsistennya, boleh rapatkan aja dulu ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin fokus di jarak dulu ya, jarak dengungan. Tapi kalau misalkan sudah bisa fokus di gunah di ikhfanya, oke, sudah mantap ya. Di ikhfanya kita fokus. Siap. Kita ulangi ya. Amba. Silakan. Amba. Ingat samarnya di antara dua bibir ya. Jangan gini. Amba. Nah, bukan ikhfa yang itu, ya. Amba. Kalau ikhfa yaitu yang itu kaitannya dengan nun sukun. Kalau ini mim sukun, ya. Jadi memang agak beda, ikhfanya beda. Siap. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Aba, silakan. Aba. Kita sambungkan. Aba, amba, aba. Nah, masih ada yang kurang gunahnya. Aba, amba, aba. Nah, gitu, sip ya. Siap, berikutnya. Aba, iba, uba. Nah, kita tidak akan lepas dari 2 harokat ya, betul ya? Insya Allah untuk memperlancar terus 2 harokatnya. Berikutnya. Aba, imba, umba. Silakan. Oke, hati-hati ya. Ini baru latihan dasar nih ya, belum ke ayat ya. Ini baru penerapan saja ya. Tapi tetap saya akan konsentrasi di konsistennya Ibu ya. Ya, Ibu Bapak. Aba, iba, uba. Yuk, konsentrasi konsisten. Ya, kita gabung. Aba, iba, uba, aba, imba, umba. Coba 2 dulu. Mulai agak beda nih, hati-hati ya. Siap, kita praktek yang 2-nya lagi. Aba, imba, umba, aba, iba, uba. Yuk, konsentrasi konsisten. Aba, imba, imba, Ustaz, ini ada tidak di ayat Al-Quran? Gak ada. Gak ada ya. Jadi bisa ada yang bertanya ya. Saya langsung cut dulu. Ini kalimat ini ada gak di dalam Al-Quran? Gak ada, Bu. Ya, gak akan ada ya. Siap. Sekarang kita gabung 3 seperti biasa. Ini pola terbaru ya. Tidak disampaikan di kelas yang sebelumnya ya. Ini pola baru sehingga saya setting, ternyata digabungkan, oke nih ya. Siap. Sekarang 3 Bu, Pak ya. Aba, iba, uba, aba, imba, umba, aba, iba, uba. Silakan. Aba, iba, imba, Oke, ini belum kerasa soalnya barengan ya. Siap, kita testing ya. Siap. Di sini insya Allah masih pemanasan ya. Dikarenakan polanya masih sama Pak Bu. Tapi di sini kita konsentrasi di gunahnya tadi ya.
di ihfanya ya, oke, di ihfanya. Bagi Bapak Ibu yang masih belum belum bisa menyamarkannya, nggak apa-apa dirapatkan untuk sementara, nggak apa-apa. Ya, tapi coba saja, coba insyaallah ya. Siap, kita akan mulai dari mulai Ibu Iis Rosidah, berarti ini saya ambil yang paling atas dulu ya. Silakan Ibu Iis Rosidah. Nah, bagian ini ya. Jadi konsepnya satu-satu dulu tadi sama ya. Masih ingat rumus 3 berapa? 111 223. 111 223. Nah, saya tulis 111 223. 23 123. 111 223, Bu. Bukan nomor handphone saya. Ini rumus 112. satu-satu dulu ini. 111. Oke. Terus 2 baru 3. Makanya rumusnya yang ditasin satu tuh. 111 223. Oke. Siap. Oke. Ini kok agak bingung jadi rumus nih. Betul tidak nih? 1 nih. Nah, ini kan rumusnya nih. 111. Oke. Nah, 111 itu adalah ini, Bu. 111. Satu kali baca. Satu kali baca ya. Contoh, aba iba uba, berhenti, narik napas, lanjutkan. Aba imba umba, 1, berhenti, narik napas. Aba iba uba, 1, berhenti, bernapas ya. Terus berikutnya 2 3. 2 dulu berarti. Aba iba uba aba imba umba, 2, Bu. Oke. Terus 2 lagi ini. Aba imba umba aba iba uba. Ini untuk melancarkan huruf-huruf dulu ya. Terus baru kita gabungkan tiga-tiganya. Aba iba uba aba imba umba aba iba uba. Tetap ini konsepnya di pola itu, pola dasar. Bana bana baununa binabi. Makanya saya pernah ingatkan pola itu, pola irama rus itu nggak akan lepas daripada modul yang sudah kita setting ya, seperti itu. Oke, siap? Ibu Iis Rosidah. Siap. 111. Siap Ustaz. Aba iba uba aba imba umba aba iba uba aba iba uba aba imba umba aba imba umba aba iba uba Toyib, 3. aba iba uba aba imba umba aba iba uba. Masya Allah ya. Mantap, mantap, bagus. Ya, alhamdulillah. Oke, dilanjutkan. Nah, ini khusus per ini ya, khusus per latihan. Jadi tidak bisa dirubah-rubah hurufnya ya, nggak bisa dirubah-rubah. Tapi bisa sih kalau misalkan dirubah. Cuman ini untuk apa, konsep ini untuk apa? Untuk melatih ibu bapak sekalian tidak hanya dikonsentrasi ke konsistenan, tapi pengulangan samarnya dapat nantinya ya. Oke, kita lanjutkan. Bapak Ambar. Aba iba uba aba imba umba Iya. aba iba uba. Nah, banyak kepanjangan Pak, hati-hati. Aba iba uba. Aba iba uba. Aba iba uba. Aba Gabung. Oh. 2. Aba iba uba aba imba uba. Aba iba uba aba imba Nah, banyak kurang panjang, Pak. Ba umba. Aba iba uba aba imba umba. Iya. Aba imba umba aba iba uba. Oke.
3. Aba iba uba aba im ba ba aba iba uba. Iya, taib. Alhamdulillah. Sip, Pak Amar ya. Lanjutkan langsung ya, Ibu Dian. Aba iba uba. Aba im ba ba. Aba iba uba. Ya benar. Ya, Aba betul. iba uba. Iya. Aba iba uba. Aba im ba ba. Iya. Aba im ba ba. Aba iba uba. Aba iba uba. Aba im ba ba. Aba iba uba. Mantap, bagus. Ibu Eriga, langsung. Aba iba uba. Aba im ba Ya, sepertinya kurang Ab- dengung, Bu. Jaraknya iya, kurang lama, kurang kurang lama. panjang. Ya, kurang panjang. Aba im ba Iya, taib. Aba iba uba. Aba iba uba. Aba iba uba. Aba im ba Aba im ba Aba iba uba. Aba iba uba. Aba im ba Aba iba uba. Sip, mantap. Ibu Eriga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut langsung ya. Sebentar, mana ini? Ibu Mardiana, silakan. Aba iba uba aba imba ba. Aba iba uba aba iba Nah, uba. hati-hati, Bu. I-nya jadi panjang tuh. Aba iba. Hati-hati. Ulang ya Ustaz, ya Ulangi, Allah. ulangi. Silakan. Aba iba uba aba imba uba aba Mbak um kurang ini ya. aba imba aba iba uba Ya, 3, Bu. aba iba uba aba imba aba iba uba. Sip, mantap. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ibu Mas Riani, silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aba iba uba. Aba imba ba. Aba iba uba. Aba iba uba. Aba imba ba. Aba imba Im. Hati-hati, Bu. Kurang dengung. Aba imba ba. Aba iba uba. Iya, 3. Aba iba uba. Aba imba ba. Aba iba uba. Iya, Masya Allah. Mantap, Bu. Alhamdulillah. Ibu Ratna Suminar, silakan. Aba iba uba. Aba imba ba. Aba iba uba. Aba iba uba. Aba imba ba.
Abaim ba ba abaiba uba Iya. abaiba uba abaim ba ba abaiba uba. Iya, Masya Allah, mantap Bu. Alhamdulillah. Berikutnya langsung Ibu, ya sama-sama. Ibu Ratnawati, silakan. Aba iba uba. Aba imba umba. Aba iba uba. Aba iba umba. Aba imba umba. Aba imba umba. Nah, mbaknya kurang panjang Bu, kurang sempurna. Ba ba. Aba imba umba. Aba iba uba. Iya, 3. Aba iba uba. Aba imba aba. Nah, Salah ya. Nah, Bu. Aba iba uba. Aba imba Nah, mbaknya masih kurang. Aba imba umba aba iba uba. Aba iba uba. Aba imba umba. Aba iba uba. Oke, Masya Allah ya. Baik, ini apa namanya Ibu Ratnawati ya. Apa di apa namanya hari ini hari Senin ya, Ibu ya. Iya, Ibu pikir hari Minggu ya. Hari Ahad kemarin sudah, Bu. Alhamdulillah ya. Oke, nggak apa-apa ya. Biasa, apalagi saya apa sering Bu ya, sering diingatkan oleh Teh Sipa juga ya. Harinya sering kali saya lupa ya. Oke, tak mengapa. Siap, sudah alhamdulillah Bu ya. Sudah oke ya. Ibu Syamsimar, ya gabung. Aba iba uba. Aba imba umba. Aba iba uba. Aba Ubahnya kurang tam. Aba iba uba. Konsentrasi konsisten Bu. aba iba uba. Iya. Aba iba uba. Aba imba umba. Iya. Aba imba umba. Aba iba uba. 3. Aba iba uba. Aba imba umba. Aba iba uba. Masya Allah, alhamdulillah ya. Lumayan nih ya untuk latihan pemanasan di sini Pak Bu ya. Untuk nanti latihan-latihan yang sebelumnya boleh dimurojah masing-masing dengan rumus 1112223 ya. Ini baru ditempelkan ya di pertemuan malam hari ini ya. Baru ya biasa yang namanya ilmu itu berkembang terus ya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan aneh kalau misalkan berubah-ubah nih gitu ya. Atau misalkan nambah terus ya yang lainnya ya tetap dalam proses pengkoreksian ya. Dan kita pun juga alhamdulillah mohon doanya juga kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita akan sudah mulai rencana, saya pun juga ingin membukukan buku ya, buku modul ini ya. Nanti sudah ada, insya Allah sudah ada tim yang insya Allah akan bisa membukukan buku ini ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan insya Allah ya. Amin. Sepertinya dicukupkan dulu ya Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya targetan kita sampai sini, sampai latihan ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting praktek pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian sudah lancar ya. Karena sebagian di pertemuan yang sebelumnya ada yang belum bertalaki di Quran Surah Al-Zalzalahnya ya. Jadi sehingga kita padatkan pada malam hari ini ya. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, nanti untuk untuk kerjasamanya juga dan kita pun juga masih terus bebenah ya, benah-benah untuk kelas-kelasnya. Dan alhamdulillah di sini ada sebagian peserta yang lain pun juga sudah bisa bergabung di sini ya. Selamat bergabung dan di kelas hari Senin ya.
Insya Allah kita akan sama-sama bareng-bareng ya, berjuang bareng-bareng, belajar bersama-sama, dan kita pun juga sudah mulai membuka program terbaru juga ya untuk memberikan kesempatan kepada yang lainnya untuk ikut bergabung ya, sehingga kita juga memaksimalkan para asatid untuk mendapatkan fasilitas yang sama yang saat ini kita ibu bapak sekalian simak ya, dari fasilitas yang sudah ditentukan, dan insya Allah kedepannya akan senantiasa ya lebih baik lagi. Kita akan senantiasa mendahulukan ataupun konsentrasi di pengembangan dan program yang harapannya akan memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu sekalian insya Allah ya. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Barangkali sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan dulu, boleh? Belum ada Ustadz. Belum ada ya, insya Allah ya. Tinggal nunggu latihan ini berarti ya. Ini perlu tidak nih latihan ininya Pak Bu? Biar gak lupa ya. Insya Allah nanti kita rekamkan terus dan Al-Zazalah nanti insya Allah ya. Nah untuk modul-modul yang sebelumnya pun juga nanti insya Allah saya rekamkan juga ya. Jadi nanti ini perlatihan ini Pak Bu ya. Perlatihan ini di latihan-latihan sebelumnya juga sama. Ini konsentrasi di hukum ya. Konsentrasi di hukum, terkecuali idgham biguna. Idgham biguna di sini tidak saya setting seperti itu ya, dikarenakan memang beda ya hukumnya. Ya, tidak idgham biguna. Nah, paling di yang sama itu di sini ya. Ini pun juga konsepnya 4 nih. Oh iya, berarti metodenya memang yang tadi Bu ya, yang di Ikhfa Syafawi ya. Afwan ya. Saya lupa. Soalnya ini polanya 4 ya nih. Nanti misalkan bisa juga ya. Ana ina una anna inna unna. Cuman pasti di sini Bapak Ibu sekalian akan sesak napas karena ini 4 baris ya. 4 bait ya. Atau misalkan dikurangi nanti oke lah ya. Oke, seperti biasa tunggu koreksiannya. Ya, jangan mungkin di sini seperti halnya Bapak Ibu selalu print nih, print out misalkan ya. Nah, nggak apa-apa lah insyaallah jadi sodakoh ya. Jadi jadi sodakoh print out terus ya. Nah, Ustadz. Ya, gimana Bu? Pak Ustadz, ya. Itu kan banyak seringkali dikoreksi gitu ya Pak Ustadz. Saya bingung banyak juga ya nyimpennya. Sekali pengen juga mau di print gitu biar kita clipping lah judulnya ya. Iya. Nah tapi yang mana nih yang udah bener-bener udah sebetulnya gitu loh. Gimana? Sebetulnya keinginan Ibu pun juga itu keinginan saya Bu, pengennya beres langsung gitu. Dikarenakan kita masih bertahap dan insya Allah sebetulnya perubahan ini bukan mengurangi, tapi ada tambahan yang memudahkan juga gitu ya. Salah satunya seperti tadi ya, penerapan seperti itu ya. Makanya sekali lagi ya mohon dimaklum, dan insya Allah apapun yang sudah Ibu usahakan disusun lagi. Aduh Ustadz ini kok baru lagi saya gitu ngeprint lagi. Bahkan orang fotokopian nanyain lagi misalkan Bu di print lagi gitu. Tapi nggak apa-apa insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan jadi sodako saja Bu insya Allah ya. Pokoknya bersabar insya Allah. Alhamdulillah barusan saya bertemu dengan asatid yang insya Allah beliau pun juga oke di IT-nya. Jadi bisa membantu saya untuk penyusunan ya, untuk penyusunan proses pembukuan ini insya Allah ya. Karena kita pun juga memerlukan tim yang lain ya untuk senantiasa menyempurnakan modul ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sekali lagi ya, apalagi batch pertama itu uji coba deh. Nah iya, karena saya udah 3 kali pindah kelas nih Pak itu tuh ya, bingung juga ya. nih ya. Insya Allah ya. Pokoknya ilmunya repot nih. Oke, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Tapi insya Allah apalagi sebetulnya saya sudah list juga ya, ngelist. Jadi modul ini nanti ada barcode-nya Bu. Tapi next ya nanti ya. Soalnya tugas saya tugasnya masih banyak sekali. Agesa tugasnya banyak, Tesipa tugasnya banyak, saya banyak, asatid yang lain pun juga sama Ibu Bapak pun juga tugasnya banyak, menyimpan modul-modul yang ini ngurutnya gimana ini gitu.
Udah. Nggak apa-apa. Nah, Ya. Jadi kalau udah baru pindah Ustaz, kelas gini repot ini kalau Pak ada yang Ustadz. baru, yang lama Ngomong saya. dihapus. Masukin Gitu. yang baru. Boleh, Ustaz, boleh ini ya. Gimana, mau Bu? nanya dong halaman 25. 25 yang mana, Bu? Modul berapa? Baris pertama, kolom kedua. Modul Yang berapa? latihan ya ini. Modul ini yang Modul baru, B, Bu? Tahsin 2. iya, 25. iya. Halaman 25, baris Iya. ke-1, kolom kedua. Baris 1, kolom kedua ya. Ya. Wa mahum bikho itu nggak Oh ada iya, tuh itunya. harokatnya nggak ada ya, tuh kan? Harokatnya. Ini apa namanya? Ya, perlu pengkoreksian. Ini entah kenapa memang terkadang ya mungkin hal apa namanya ketika ngetik ini diketik semua Bu ya, diketik ya. Jadi Oh saya iya. jadi Itu patah Ustaz ya. apa? Ko-nya itu patah. Fathah ya, bikho ya. Iya. Wa mahum bikhorijin Iya. gitu ya. Ya, terima kasih. Oke, syukuran itu. Bu ya. Nah, berarti Ya. ini perlu koreksi juga ya. Wah, Lalu itu ada tanda tanya Ustaz di baris ke-1, Oh, 2, ini. 3, 4, 5. Ah. Baris ke-5, kolom ke-1. Ini biasanya apa namanya dari ini Bu, dari font huruf ya. Jadi ketika di PDF kan tiba-tiba apa belum kecek ya, belum kecek lagi. Oh iya. Itu. Ini Tanda kan tanya apa ya, sih? jadi apa tanda tanya itu nggak kebaca, hurufnya nggak kebaca. Font huruf. Wahima apa wahama itu Ustaz? Gimana Bu? Wahima apa wahama itu? Yang mana? Yang baris yang pertama, baris pertama, yang ketiga gitu, kolom ketiga. Kolom Wahama ke apa Oh iya, wahima? hanya tuh Wahama. tidak ada. Yang Mana, paling Bu? atas Ustaz, pinggir kiri. ini. Baris Iya. pertama, kolom Baris ketiga. pertama, kolom ketiga. Iya, ini yang ini kan ya. Iya, ini Ah, wahima. ada tekniknya. Wahima ya Oh, Ustaz. wahima. Ya. Ah, Oh iya. Wahima hum bimu'minin ya. ya wahima. Aduh ya. Ya ini biasanya saya ngerjain malam-malam Bu ya. Malam-malam ini. Ya nggak Oh, apa-apa insya Allah jangan ya. ngantuk Ustaz. Ngantuk. Entah ngantuk tuh. Di sini juga nggak ada ya. Ini memang apa kopiannya nih. Ya, yang warna dan yang tidak berwarna. Tapi boleh ya. Nah ini saya pun juga perlu ya pengkoreksian ataupun periksa lagi oleh Bapak Ibu sekalian. Dikarenakan memang apa namanya saya pun juga harus punya orang yang ketika dibikinkan modul ada yang meriksa gitu ya. Untuk saat ini semuanya diperiksa oleh saya dulu ya. Sehingga masih saja ada yang tertinggal ya. Jadi sehingga sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian ya mohon bersabar. Bagi yang sudah print out ya nggak apa-apa ya. Ada yang baru print lagi lah. Ya. Oke, seperti itu ya. Mohon maaf agak saya Ya, ini ya. agak apa namanya agak manjang nih ya. Sudah 11 menit nih lebih ya. Alhamdulillah. Baik itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian. Selebihnya di apa namanya di save dulu ya untuk pertanyaannya di save dulu. Insya Allah nanti bisa kita diskusikan kembali ya. Baik, Iya, karena waktu pun juga sudah lebih dari jam setengah 10 malam ya. Kita pun juga perlu istirahat dan semuanya harus mempersiapkan diri kembali untuk esok hari insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan usia kepada kita ya. Amin ya rabbal alamin. Baik itu saja sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya dari kami ya. Dan insya Allah kami akan senantiasa bersemangat dan juga meningkatkan kualitas untuk program di Sobat Ngaji insya Allah ya. Dan tidak luput juga minta doanya kepada Bapak Ibu sekalian ya. Baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amin amin. Ustaz. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Ren, Ustaz Tari, dan juga Bapak Ibu semua untuk waktunya pada malam hari ini. Dan sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ustaz Tari, nanti akan dikirimkan juga untuk latihan-latihannya, untuk tetap berlatih, untuk tetap berlatih Bapak Ibu di rumah. Nanti untuk rekamannya akan kami kirimkan juga. Dan sesuai dengan informasinya tadi, Ustaz Ari pun sedang menyusun. Insya Allah mohon doanya juga menyusun untuk dibukukan untuk seluruhnya, dan berhubungan dengan itu jadi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu untuk kedepannya mungkin akan ada
penerus-penerusnya dari Ustadz Ari, dan mungkin pekan depan pun yang bergabung akan ada asatid-asatid lainnya. Insya Allah nanti apa yang disiapkan oleh Ustadz Ari akan ditransfer ke asatid-asatid lainnya. Jadi Ustadz Ari pun akan lebih fokus untuk dalam penyusunan buku dan juga modulnya, gitu Bapak Ibu ya. Mungkin untuk pertemuan malam hari ini dicukupkan dulu, dan sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan ataupun disampaikan Bapak Ibu? Belum ada, Ustaz. Belum ada? Baik Ibu. Mungkin sementara itu dulu saja, dan nanti insya Allah kita semua akan bertemu kembali di pekan depan di hari Senin mendatang, tepatnya di tanggal 15 Juli 2024. Dan pastikan Bapak Ibu semua, terutama untuk Bapak Ibu yang baru bergabung ataupun pindah kelas ke hari Senin, jangan lupa set remindernya di handphonenya. Usahakan sebelum pukul 20 waktu Indonesia Barat sudah bergabung. Jadi nanti pada saat 20 tank langsung kita mulai untuk kelasnya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja untuk malam hari ini. Mari kita tutup untuk pertemuan malam hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali, dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Kang Gesa. Hati Bapak Ibu, selamat malam, selamat beristirahat. Izin Bapak Ibu. Enggak Bapak Ibu, mohon izin untuk kami akhiri ya.